يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Surah Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in qaddarahu taqdiran. Atakhudhu min dunihi alihah la yakhafuna syai'an wa hum yushrikun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Hadirin rahimakumullah, ini terakhir dari surat An-Nur, mana surat akhir ini seakan-akan mendalili semua yang telah disebutkan sebelumnya, menunjukkan segala yang ada di sebelumnya surat-surat An-Nur. Akhirnya dengan ala inna lillah ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma kuntum. Surat An-Nur kan isinya banyak tentang masalah hukum. Mana hukum itu diakhiri dengan pertemuan kemarin, kalian menerima, kalian tidak menerima, kalian menjalankan hukum itu, kalian tidak menjalankan. Allah memiliki segalanya dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Maka sebenarnya cukup akhir ayat ini menjadikan kita tumbuhnya rasa khauf pada Allah. Ala ingat, innalillah ma fis samawati wal ardi. Sesungguhnya milik Allah apa-apa yang ada di langit. Kepemilikannya baik secara pemilikan, baik secara penciptaan, atau secara semuanya itu jadi hamba. Qad ya'lamu ma antum 'alaih. Allah tahu. Itu kodnya itu biasanya kalau kita ngaji nahwu, kod masuk pada fi'il mudhari itu biasanya maknanya itu apa? Taklil, terkadang ya. Iya. Terkadang. Tapi kalau di Quran ya tidak bisa, itu kodnya justru masuk pada fi'il mudhari itu maknanya letah. Kod itu ada kod ismiyah, ada kod fi'liyah. Apa kod ismiyah, ada kod harfiyah. Kod harfiyah ada yang masuk fi'il mudhari, ada masuk fi'il madi. Ada yang maknanya litakrib, ada maknanya litakrib, ada maknanya waktu itu apa litaklil. Kalau litakrib itu contohnya apa? Qad mati sholah. Qad mati sholah itu bukan litakrib itu, tapi litakrib. Artinya qad benar apa dekat di akan dilaksanakan upacara sholat. Fi'ilnya juga fi'il madi ya. Itu pembahasannya dan bahasan salah hukum masalah. Jadi qad ya'lamu ma antum 'alaih yauma yurja'una ilaih. Nah, ini kan tadinya antum hitam, tapi jadi ghaib itu namanya iltifat anil hitam ilal ghaibah gitu. Tadinya antum jadi yurja'un, bukan yauma turja'una ilaih wa yunabbi'ukum, tapi kalau itu jadi ghaibah itu namanya iltifat. Tujuannya apa? Tanwin alam, alam itu kalau apa secara balaghahnya. Jadi itu jadi indah, dan itu serat akan rahasia, akan hikmah. Kenapa terjadi itu dari qad ya'lamu ma antum 'alaih kepada yauma turja'una ilaih. Ini belum makna. Ya udah, pokoknya ini menjelaskan tentang apapun yang kita lakukan Allah tahu, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah sebagai miliknya, dan kita akan dipertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Baik dalam oleh tangan, oleh kepala, oleh mata, oleh telinga, oleh hidung, oleh apapun. Fayunabbi'uhum bima amilu. Wallahu bikulli syai'in. Karena syai' berarti sekecil apapun
dan kecil apapun Allah maha, apalagi yang sifatnya dohir, yang bersitan hati pun Allah maha mengetahui. Ya, dan cukup kita mengatakan hati ya, sejatinya mah sejatinya. Sudah selesai surat An-Nur. Mana inti daripada surat An-Nur itu, yaitu ayat yang terakhir ini. Betapa hukum-hukum Allah yang telah Dia jalankan di dunia ini. Yang namanya agama kan aturan. Dengan agama itu penata hidup, aturan Allah yang diterapkan di muka bumi. Dan kalau beda, kalau aturannya pemerintah, aturannya pondok, ya kita bisa sumbat-sumbatan ya. Kadang-kadang kita melakukan pelanggaran tidak diketahui. Pemerintah kadang-kadang melakukan pelanggaran bisa diketahui, tapi kalau aturan Allah nggak bisa gitu itu. Nggak bisa. Ada Allah kecolongan gitu, nggak ada. Kecolongan itu nggak ada. Sebab qad ya'lamu ma antum alaih, ma antum alaih. Kita akan kembalikan. Kalau kita tahu kita tidak kembalikan, mungkin kita akan aman. Tapi kan kita milik Allah, kita akan dikembalikan. Kita sehabis Allah tahu kita akan dikembalikan, terus akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Apa sih ayatnya tuh? Mas'ula tuh. Inna sam'a wa fuada. Inna sam'a wal basara fuad kullu ulaika Anhu mas'ulah. Wal basar kan kita basar kelarak, kelirik gitu ya. Ya kesana kemari itu dipertanyakan sebenarnya nanti di sana. Apalagi melakukan ucapan gitu. Sama juga kita kan rasanya itu kita mendengar itu bertanyakan. Pendengaran kita itu mendengarkan ini. Pada sih yang namanya pendengaran kadang-kadang kita tidak mau menolak, tidak bisa sekeinginan kita. Orang kita pengennya mah tidak mendengar, cuma terdengar, gimana ini? Yang namanya mata kan bisa merem. iya. Jadi pas adanya spontanitas, ada apa semuanya dipertanyakan. Kita milik Allah, kita akan dikembalikan dan kita akan dipertanyakan. Nah, selesai surat An-Nur sampai pada surat Furqan. Itu surat keberapa itu surat Furqan itu? Surat 25. Furqan itu makiyah. Illa walladzina la yutuna ma'al ilhan akhar ila qalihi rahimah. Menurut Il itu adalah surat Madaniyah, surat makiyah, surat Madaniyah. Lah, rata-ratanya surah Al-Furqan itu turunnya di Mekah, tapi ada beberapa ayat itu walladzina ilan akhar sampai ila qalihi itu Madani. Ayatnya ada sab'un wa sab'una ayat, ada 77 ayat. Itu ayatnya sab'un wa sab'una. Kalau kalimatnya katanya ada berapa? Sama numi'ah wasnatani wasabun, ada 872 kata. 800 wasabun 72 kata. Itu sudah Al-Furqan ayatnya 77. Kalimah itu apa sih bahasa Indonesia itu? Kata ya. Katanya itu kata itu ada 872. Hurufnya salah sumi alaf wasabuni'ah wasalah satun wasitun 3763 harfan hurufnya 3763. Itu bukan kata saya, ini mah kata Syekh Nawawi. Ini kata Syekh Nawawi itu. Saya sendiri belum pernah itu, tapi percaya Mas Syekh Nawawi malah. Iya. Saya percaya saya.
Yang nggak percaya itu yang sendiri. Iya, nggak percaya itu sendiri. Soalnya atas Nawawi itu hurufnya ada 3.763. Itu kalau setiap satu hurufnya saja khodam Al-Quran itu ada 1.000. Berapa itu khodamnya surat Al-Furqan itu? Iya. Satu khodam yang memegang satu huruf Al-Quran itu minimal khodamnya itu 1.000. Yakinnya ada 3.000, ya udah. Surat Al-Furqan juga makanya itu kan diawali tabarakalladzi nazal Qur'an ala abdi. Sebab bagi manusia itu tidak bakalan mungkin untuk bisa membuat yang namanya Al-Quran itu tidak mungkin. Manusia itu bisa membuat Al-Quran. Hanya diawali dengan tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdi. Jadi karena memang Al-Quran itu hal yang luar biasa, seperti subhanalladzi asra bi abdi. Nah, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdi. Itu makanya abdi, bukan ala Muhammad, bukan ala Nabi, bukan ala Rasul. Sebab kandungan Al-Quran itu hal-hal yang luar biasa. Terus tabarok, ini kalau sepakat bahwa surat ini ulama itu kadang-kadang ada surat itu namanya ada banyak. Tadi salah satu Quran yang tidak ada nama selain Al-Furqan itu surat Al-Furqan. Beda Al-Fatihah, surat Al-Quran, ya banyak ya. Kalau Al-Quran, kalau Al-Fatihah namanya banyak lah. Al-Fatihah ya surat Al-Fatihah, surat Al-Quran, surat Ummul Kitab, surat Sabul Masani, banyak sekali lah. Tapi kalau Al-Furqan mah cuma ada kalau orang ulama-ulama Tunisia itu dari daerah mana sih? Kita ya. Cara tulis itu istilahnya tuh kalau Furqan tabarok Al-Furqan, ada tabarok Al-Muluk. Al-Muluk itu diawali dengan tabarok alladzi biyadihil mulk. Rasanya itu tabarok Al-Muluk. Kalau ini tabarok Al-Furqan, tabarok alladzi nazzalal Furqan. Makanya apa? Surat Tabarok Furqan, ada Tabarok Muluk. Kalau Tabarok, surat Tabarok. Apa surat Tabarok? Masih ada kemungkinan Tabarok Furqan, ada Tabarok Muluk. Tapi yang belum kenal Furqan yang bisa ada Tabarok Al-Muluk ya. Al-Muluk. Ini Tabarok Al-Furqan. Tabarakallah. Untuk lafal Tabarok ini ada keistimewaan ya. Tabarok itu fi'il ghairu mutasharrif. Artinya fi'il yang cuma ada madinya saja, mudhari'nya tidak ada, masdarnya tidak ada. Artinya kalau masdar mungkin mengikuti wazan tafa'ala, tabaraka, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Itu tapi di orang Arab tidak diberlakukan mudhari'nya, tidak diberlakukan masdarnya, tidak diberlakukan isim fa'ilnya, tidak diberlakukan. Cuma madinya saja. Tabarakallah. Tidak ada ya tabaroku, tidak ada. Atau mutabarik itu saja. Tidak ada itu. Di orang Arab itu mutabarik. Itu kan dari tabaroka, seperti apa? Takotala muko apa? Kotala mukotil. Ya nggak bisa kalau tabaroka. Sebab fi'il bukan fi'il mutasor, tapi fi'il jamid. Seperti lain salah, cuma ada madinya saja ya, nggak ada mudhari'nya. Apa mudhari'nya? Tidak ada masdar, tidak ada isim fa'il. Karena lewat sopan. Itu tidak diberlakukan dalam tidak diberlakukan aslinya. Bisa juga apa ya? Jadi apa? Wa huwa fi'lun madin ghairu mutasarrif la yuktabihi mudhari wala masdar wala ismul fa'il. Dan juga lafal yang khusus
dinisbatkan, disematkan kepada Nabi saja, kepada Allah saja. Tabarok itu tidak boleh, tabarokan Nabi itu tidak boleh. Sebab makna tabarok, wa makna tabarok adalah ta'adom. Kita sofa bikulli kamal. Wala yusofu bihadal wasfi ghairuhu ta'ala fala yuqalu tabarokan Nabi. Wala yuqalu tabaroka sultan masalah, itu tidak bisa. Ya hanya disematkannya pada Allah Ta'ala. Tabarakalladzi biyadihi mulku tabarakalladzi nazalal. Jadi mana tabarok juga ta'adzum minum kita sofa itu kamal ya, sudah puncak pada kesempurnaannya, tidak ada kesempurnaan yang benar-benar sempurna kecuali Allah. Dan semua penciptaannya juga mengandung kesempurnaan dan bisa diambil. Makanya tuh ja'a bil barakah, semua, apalagi Qur'annya ya, apalagi Qur'annya, waktu diturunkan Al-Quran berkah. Nabi yang diturunkan Al-Quran yang mengandung berkah. Malaikat yang membawa Al-Quran semuanya sebab berkah. Berkah semua. Ayo mau bicara beres ini. Tabarakalladzi anzala al-Furqan 'alal 'abdi ta'ala. Makanya diitukan tabaraka ta'ala. Yang namanya sebagaimana ta'ala itu mana ta'ala itu tanazzah idati wasifati af'ali anin naqais. Masalah masiwah di annahu qadim wa masiwah hadis. Maha luhur, maha tinggi. Yang memang kalau Al-Quran dibahas satu huruf aja Quraisyihan kalau pintar, kalau nggak usah bahas itunya, nggak usah bahas maknanya. Kalau Quraisyihan bahas huruf apa itunya saja, katanya saja. Kenapa tabarokah? Kenapa abdihi? Kenapa nazala? Wah, bisa Quraisyihan habis. Yang mana Allah itu zat yang telah menurunkan Furqan. Kenapa Al-Quran itu dikatakan Furqan? Salah satu nama Al-Quran adalah Furqan li'annahu farraqa bainal haqq wal batil. Sebab Al-Quran ini membedakan, memisahkan antara kebatilan dan kebenaran. Mayyaza bainahuma. Itu salah satu tafsir. Ada lagi yang tafsiri sebab apa? Bukan memisahkan bainal haqq wal batil, sebab nazala mufarraqan fi awqatin katsirah. Sebab Al-Quran itu turun mufarraqan bertahap-tahap. Tafriq. Apa tafriq itu? Ada secara grup, ada secara langsung, ada pecah-pecah itu berarti ya turun satu surat, dua surat. Apa namanya? Munajjam itu. Bagian-bagian. Iya, bagian-bagian. Langsung turun sekaligus enggak lah. Turun dari Baitul Izzah ke bumi itu tidak langsung selama rentang waktu 23 tahun. Beda dari Allah Mahfud ke Baitul Izzah itu satu waktu. Itu pada malam Lailatul Qadar. Kitab-kitab yang lainnya itu ya jumlahkan langsung. Al-Abdi pada hambanya. Itu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih hikmah diturunkan Al-Quran? Liyakuna, supaya Nabi itu nadhirul lil alamin, memberi peringatan kepada makhluk, kepada semesta alam. Jadi Nabi diutus itu kepada semesta alam, baik kepada manusia, jin, malaikat, batu, kayu, apa saja. Cuma ada yang irsalut taklif, ada irsalut tasrif. Kalau irsalut taklif hanya kepada manusia dan jin. Jadi Nabi diirsal itu irsalut taklif. Beda dengan malaikat, hewan, yang ada itu juga dapat irsal dari Nabi, tapi irsalut tasrif. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh.
Yang mana yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya itu adalah zat yang memiliki langit dan bumi. Walam yattakhidh walad, dan tidak mengambil anak. Lainnya menjelaskan tentang zat Allah. Allah itu lam yattakhidh walad walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, walaupun penjelasan Allah itu begitu mendetail ya dalam Al-Quran ini, ya, tetapi tetap aja itu terjadi banyak hilang. Itu aliran-aliran sampai 27 itu ya tentang masalah, kebanyakan masalah akidah. Kalau masalah furu'iyah mah tidak masalah. Justru yang intinya itu, yang sangat intinya itu masalah akidah. Betapa Al-Quran itu menjelaskan tentang zatnya, tentang sifatnya, apalagi tentang apa. Tapi ya karena udah ketentuan, Allah sesatkan mereka dengan Al-Quran, juga Allah sesatkan mereka, Allah kasih petunjuk mereka dengan Al-Quran. Jadi kita minta petunjuk selalu dapat hidayah dalam mempelajari Al-Quran. Jadi kita selalu dalam pemahaman yang benar. Benar bisa salah, sebab orang memahami Al-Quran itu bisa salah. Contoh yang sangat itunya kan Allah ala asis Tawa. Wah, sudah orang bahas itu juga orang macam-macam nafsirinya itu. Allah, ngeri. Karena ya dasarnya Al-Quran itu sama. Nah ini menjelaskan tentang bagaimana kita persepsi tentang Allah itu lam yattakhidh walad, tidak mengambil anak. Lam yakun lahu syarik fil mulki, dia itu tidak ada sekutu dalam kerajaannya. Wa khalaqa kulla syai', dan menciptakan segala sesuatu. Nah, Allah itu termasuk bisa dibilang syai' enggak itu? Allah itu bisa dibilang syai' enggak? Allah itu bisa dibilang syai' enggak? Kalau Allah bisa dibilang zat, oleh zat Allah. Apa Allah bisa enggak dibilang syai'? Lah min sya'nihi ayyakhluk, berarti di sini Imam apa pengarang kita bilang Imam Suyuti berpendapat Allah bisa dikatakan syai' Allah. Makanya ditafsiri min sya'nihi ayyakhluk. Berarti syai' adakah min sya'nihi ayyakhluk? Adakah min sya'nihi alla yakhluk syai' itu. Kalau min sya'nihi ayyakhluk itu makhluk yang mana diawali dengan ketiadaan. Sesuatu yang diawali dengan ketiadaan berarti dia min sya'nihi ayyakhluk. Ada syai' yang min sya'nihi alla yakhluk, yaitu Allah. Sebab Allah itu syai' yang tidak diawali dengan ketiadaan. Dufiya bidalik ma yuqalu innahu dakhala fi syai'. Makanya kata-kata misyani ayyakhluk itu untuk menolak bahwa Allah kan juga termasuk syai'. Berarti Allah diciptakan. Oh tidak. Sebab yang dimaksud dakhala kullu syai' min syani ayyakhluk. Maka dengan kata itu menolak ma yuqalu innahu dakhala fi syai'. Allah masuk dalam kata syai'. Fi syai' datul ta'ala wa sifat. Maka jawab bi anal murad bi syai' ma sya'anhu ayyata'allaqa bil khalqi wa huwa al-ma'qul. Memang pendapat Imam Maturidi, Imam Bukhari As-Sadari, Allah itu bisa dibilang syai'. Saya itulah khariqatul bahiyah dari situ. Khariqatul bahiyah. Makanya dikasih ini sya'anhu ayyakhluk. Wa qaddarahu Nah, kalau kita kejar itu kita makhluk itu dahulu takdir apa dahulu penciptaan? Makhluk itu yang dahulu itu takdirnya apa penciptaannya makhluk itu? Ya, penciptaannya. Takdir dulu lalu diciptakan atau diciptakan itu baru takdir. Mana dulu itu? Ciptaan dulu lah. Makhluk dulu. Ini kok apa? Iya.
Ngarit. Di sini kan wa khalaqa kullu syai' faqad Daruh takdir. takdiro. Sawwahu taswiyah. Allah menciptakan dengan sempurna. Tidak ada penciptaan Allah tidak sempurna. Walaupun terlahir tanpa tangan, terlahir buta. Sebenarnya itu justru kesempurnaan kalau kita tahu gitu. Karena kita tahu itu dia diciptakan tidak sempurna katanya. Bahasa kita kan gitu ya. Itu yang diciptakan Allah. Berarti ada penciptaan Allah yang tidak sempurna. Udah. Watakhadu, tapi kenyataannya seperti itu. Manusia itu tetap aja ada yang mengambil Tuhan selain Allah. Watakhadu min dunihi Allah. Padahal yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, jadikan Tuhan selain Allah itu la yakhluquna syai'an, tidak menciptakan apapun. Bahkan dianya sendiri kadang-kadang diciptakan kan aneh. Kita mengambil Tuhan sesuatu yang diciptakan, kadang oleh dirinya sendiri. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, bahkan asnam itu diciptakan. Wa la yamlikuna li anfusihim darra wala nafa. Yang namanya asnam itu tidak memiliki madorot, tidak memiliki manfaat. Artinya apa? Umumnya disembah tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak disembah tidak ada madorotnya sama sekali. Beda itu salah satu sifat Allah, sifat Tuhan itu harus memiliki doro wanaf. Nah, selain Allah la yaduru walayan. Pokoknya saya tidak ada manfaat, tidak ada madorot, ya harus kita tidak dijadikan Tuhan. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Itu sifat-sifat orang itu mestinya apa? Mampu mematikan, mampu menghidupkan, mematikan dan menghidupkan kembali, itu sifatnya. Tapi ya selain Allah tidak ada yang mampu. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkum muhtar. Illa ifkum iftara wa anahu alaikum orang-orang kafir selain dia mengambil Tuhan selain Allah juga mengatakan Quran ini illa ifkum, itu adalah kebohongan yang dibuat oleh Muhammad. Wa anahu dan dibantu oleh kaum akharun ahli kitab. Sebab kalau dibuat oleh Muhammad saja mereka tidak ada hujah. Sebab nyata Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa dan tidak tahu keseharian Nabi. Orang-orang kafir itu tahu keseharian Nabi. Makanya mengatakan ini buatan. Karena dibantu oleh kaum itu ahli kitab. Ja'udul mawadzul, dan apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi itu apa? Zulmau wazul. Dan zur, ukuran bohongan yang puncak. Wa qalu asatirul awwalina kataba al-fayatumla alaihi bukratan wa asila. Mereka mengatakan bahwa Quran itu adalah dongeng-dongeng belaka, dongeng-dongeng cerita dulu lah. Akadzib. Dongeng dulu. Allati awal katabaha yang dia tulis. Ayatumla alaihi bukratan wa asila, tulis tiap pagi sore ngaji. Menyangkanya itu ngaji kepada ahli kitab, orang kafir itu, orang ahli Makkah itu. Katakan, qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra innahu sirra fis samawati wal ardh. Katakan bahwa yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah alladzi ya'lamu sirr, yang mengetahui hal yang gaib fis samawati wal ardh. Innahu kana ghafurur rahim. Dan apa yang dikatakan oleh orang kafir itu sebenarnya udah puncak dalam tuduhan yang sudah puncak kebohongan yang layak untuk didapatkan adab. Tapi kenapa tidak diturunkan adab? Innahu kana ghafurur rahim. Karena begitu Allah itu maha penyayang. Mestinya ucapan orang kafir itu sangat pantas sekali untuk langsung diturunkan adab dengan menuduh Muhammad itu sebagai orang yang berbuat bohong, mengatakan Al-Quran itu dari hanya diakhiri dengan inna kana
Ya udah hadirin rahimakumullah, pada malam ini menjelaskan tentang akhir surat Al-Baqarah, inti bahwa kita meyakini diciptakan oleh Sang Pencipta, bahwa Allah tidak akan kembali kepadanya dan kita akan dipertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Juga betapa Allah dengan kasih sayangnya telah memberikan kepada kita satu panduan untuk kita hidup yang diturunkan lewat Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya, yang mana zat yang menciptakan, apa yang menurunkan itu sifatnya itu mulkus samawati wal ardi, alam yattakhid walad, itu semua sifat-sifat yang sempurna, tidak ada sesuatu yang menciptakan segala sesuatu dan dalam penciptaannya sangat sempurna. Tapi orang-orang kafir itu berani mengambil Tuhan selain Allah yang tidak menciptakan apapun, bahkan dia diciptakan. Salah satu sifat Tuhan yang pasti harus yadurru wayan, apa maknanya asmaul husna Allah adalah ad-dar an-nafi, ad-dar an-nafi, al-hayat apa al-mumit, ya, yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan. Semoga jangan sampai kita seperti orang-orang kafir itu ada keraguan dalam al-manusia. Kita cuma tertipu dengan Tuhan iblis, wah innahu kana ghafura, akhirnya kita enak melakukan apapun yang mana itu berupa larangan Allah, atau kita berani meninggalkan perintah. Sebab yang namanya ghafur rahim juga itu bisa jadi pedang bermata dua itu. bisa jadi pedang bermata dua dalam itu kita tertipu dengan Allah ghafur rahim, enak aja maksiatnya ya. Enak aja maksiat. Ya, sehingga hadiratullah ini kita kaji bersama, mudah-mudahan kita dapat petunjuk yang benar dalam memahami Al-Quran, sehingga kita meyakini tentang Al-Quran dan menambah keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala.